kami. Siapapun yang menolak IKN, yang berbuat macam-macam, kami siap berperang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah maba'adu. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Ada yang menarik, salah satu tokoh Dayak itu ngamuk di depan Gibran Rakabuming Raka. Dia akan memerangi siapapun aja yang menolak IKN. Ya, kita tahu sama-sama yang menolak IKN dari ketiga capres minimal sekarang itu adalah hanya Anies Baswedan. Satu kali lagi saya katakan, hanya Anies Baswedan. Dengan segala produksi bualannya. Padahal saya sangat menyayangkan bila IKN ini dijadikan sebagai isu politik. Padahal itu adalah ide brilian Presiden Jokowi yang saya kira harus disepakati oleh kita sebagai masyarakat Indonesia semuanya. Kalau mau nuturkan ego, kalau mau ego-egoan, saya sebagai warga Jawa Barat ingin tetap ibu kota negara itu di Jakarta. Oh, kita lebih dekat ke sana kok daripada ke Kalimantan sana, daripada ke IKN. Ya, bayangkan kepadatan Jakarta itu 16.000 orang per kilometer. Berkali lipat dari Singapura. Singapura itu cuma 8.000 orang per kilometer. Jakarta udah 16.000. Satu hari Jakarta memproduksi sampah 7.500 ton per hari. Bayangkan. Per tahun 2022 300 ton sampah. Oke, kita akan lihat dulu nih. Ibu Dayak, tokoh Dayak yang ngamuk ke Anies Baswedan akan perangi. Kita cek nih. Saya menguatkan suku Balik yang ada di Kecamatan Sepaku ya. Nah, terutama yang di KIPP termasuk leluhur kami. Nah, jadi perlu perhatian kami dari suku Balik ini karena memang tidak muncul ke permukaan, ya jarang-jarang disebut. Tapi kami berharap untuk pemerintah akan datang maupun pemerintah sekarang dapat memperhatikan kehidupan kami. Kami hanya permintaan kami butuh pengakuan keberadaan kami, hak-hak kami yang ada di kawasan ibu kota Nusantara ini. Ya, karena saya menganggap Mas Gibran ini bukan lagi calon cawapres ya. Saya anggap ini sepertinya sudah betul-betul cawapres yang ada sekarang ini. Bapak, terima kasih banyak. Saya yakin tokoh-tokoh masyarakat Mas Gibran akan jadi. Dayak dan makanya saya titik sekarang ini dengan adanya permohonan kami, permintaan kami dari suku Balik yang ada di Kecamatan Sepaku ini dapat diperhatikan, diprioritaskan pembangunannya maupun ruang hidup kami ya. Karena selama ini kami tidak Bapak, terima kasih tokoh-tokoh masyarakat adat untuk Dayak perhatiannya dan adat Pasir. Mas Gibran harus saudara kami dari Pasir, dari Dayak, itu saudara kami semua ya. Mohon ya. Memang kami status Kalimantan ini walaupun Pasir maupun Balik itu disebut orang juga Dayak ya. Tapi kami yang punya tanah leluhur di sini, kami mohon dapat perhatian khusus ya dari Mas Gibran. Kami ini. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan semuanya untuk Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak ya. Nanti didengarkan. Aspirasinya didengarkan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kehadirannya Mas Gibran di sini. Terima kasih, saya Tresia, salah satu tokoh Dayak perempuan Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, kami seluruh masyarakat Kalimantan Timur sangat mendukung Bapak. Karena IKN adalah harga mati bagi kami. Siapapun yang menolak IKN, yang berbuat macam-macam, kami siap berperang di depan. Karena ini adalah tempat kami lahir, ini tempat kami dibesarkan, di sini pun kami mati. Ingat ya, kami berdoa Bapak menjadi seorang pemimpin yang besar. Terima kasih Bu, terima bisa memberikan kasih. kesejahteraan. Doanya untuk Mas Gibran, terima kasih banyak. Mas Gibran, terima kasih banyak kedatangannya
di rest area. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke IKN dan terima kasih banyak sudah berkunjung ke rest area. Oke. Anies itu menolak IKN, itu jualan kemiskinan. Jualan kemiskinan. Mau bagaimana kita mau membuat istana untuk presiden, sementara masih ada rakyat Indonesia yang miskin katanya. Pertanyaan saya, lalu dalam situasi Jakarta sudah sangat tidak produktif, tidak sehat, kepadatannya sudah sangat luar biasa, masih mau memaksakan di sana. Mau sampai kapan? Nunggu semua orang itu sejahtera. Mau sampai kapan? Mau nunggu Anda dulu jadi presiden, biar kampanye. Ini presidennya harus diganti dulu. Harus saya dulu jadi presiden. Lalu kita akan buat rakyat sejahtera. Bullshit. Dan menurut saya masih punya keyakinan miskin dan tidaknya masyarakat itu mula-mula jangan dulu menyalahkan negara. Menurut saya bolehlah negara punya sumbangsih membuat miskin seseorang cuma 0, sekian persen, atau kalau kemudian kita takar dari 10% minimal 2%. Kalau masyarakat miskin, ada peran negara 2% membuat masyarakat miskin. Tapi yang 80%-nya, kenapa kita miskin, itu akibat kita. Menurut saya, bukan karena negara, tetapi karena kita. Kitanya yang malas bekerja. Oke, katakan, oh tidak ada pekerjaan. Kata siapa nggak ada pekerjaan? Kata siapa? Kalau kita otaknya kreatif, saya yakin nggak bakalan miskin kok. Saya banyak jumpa dengan kawan-kawan yang sukses. Hanya modal kreativitas. Bahan bakunya udah ada. Misal, ada teman saya. Apa yang menyebabkan dia berkecukupan? Daun pisang. Tahu daun pisang? Nyarinya di mana? Di pinggir kali. Bukan hasil nanam dia, tapi di pinggir-pinggir kali. Kalau di Tasik itu, di Ciamis itu banyak di pinggir kali itu pohon-pohon pisang yang entah siapa yang nanamnya, ada aja. Dia ambil daun-daunnya untuk dia jual ke pasar. Jadi tuh orang kaya, orang cukup. Dan sekarang dari awalnya seperti itu, udah diam di rumah dia. Tinggal nunggu orang lain yang ambil daun pisang. Pisang itu dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, saya kira. Kenapa? Dia menolak untuk miskin. Dia punya kreativitas. Dia ingin bekerja. Jadi, apakah ada peran negara? Apakah negara yang nanam pisangnya? Enggak. Dia yang kemudian kreatif. Jadi menurut saya, miskin dan tidaknya masyarakat bukan karena peran negara 100%. Oke, adalah 20%. Tapi 80%-nya kita yang membuat kita ini miskin itu. Kita tidak mau bekerja, kita malas bekerja, kita malas merangkak dari bawah, kita malu mengerjakan sesuatu yang dianggapnya kurang berkelas. Itu loh. Tidak kreatif. Contoh real itu. Ngerti gak? Jadi ketika Anies jualan kemiskinan yang kemudian masih ada, lalu ngapain buat IKN, ini saya pengen tertawa mendengarkannya. Karena yakin Anda mau membuat apa untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oh, Anda jadi gubernur DKI ngurus segitu, orang juga masih ada yang banyak miskin kok. Jadi jangan halu lah, jangan bodoh-bodohi kita sebagai masyarakat. Sekali lagi saya katakan, janganlah IKN ini dijadikan sebagai gorengan isu politik. Padahal ideal ini IKN itu ideal.
Jakarta itu sudah sangat padat. Sudah sangat padat. Kebanyakan nampung orang, kebanyakan memproduksi sampah. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.